Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Jeng sengaja menghidupkan alarm untuk Cemre. Jeng meninggalkan surat untuk Cemre. Jeng menyuruh Cemre datang ke pengadilan 1 jam setelah alarm. Seher menelepon Neriman menanyakan kenapa handphone Ceren mati. Neriman berkata, dia ingin rumah mewah, dia ingin suaminya, apa kamu bisa datang dan menerimanya? Seher menjawab, lihat aku Bu Neriman, ini sudah terjadi pada kami karena karaktermu. Jangan lakukan itu, lepaskan kebiasaan itu, jangan terlalu serakah. Aku datang naik bus. Neriman terus berbicara tentang harta dan ambisinya. Kemudian Damla memanggil Seher. Seher terkejut. Damla bertanya dengan gugup pada Seher. Damla ingin tahu apa Zivan pergi atau tidak dari rumah Karacay. Seher bingung dengan pertanyaan Damla. Lalu Damla pergi. Cemre berlari menuju bis tanpa sadar Cemre satu bus dengan ibunya. Cemre menelepon pada Jeng. Seher mendengar suara Cemre lalu berbalik. Seher penasaran dan curiga dengan apa yang dibicarakan Cemre dan Jeng. Di scene ini Damla datang ke rumah Zivan. Dia mengetuk dengan gugup. Sementara Zivan merasa gugup di dalam. Ketika Damla ingin mengetuk lagi, Zivan membuka pintu. Lalu mereka saling terkejut. Damla dan Zivan menjadi nervous dan canggung. Damla berkata, "Apa kamu tidak pergi?" Zivan menjawab, "Tidak, mengapa kamu melakukan sesuatu di depan pintu?" Damla berkata, Aku di pintu, apa yang akan kulakukan di pintu?" Zivan menjawab, "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan di pintu itu." Damla beralasan Damla lewat lalu mampir ke rumahnya. Damla bertanya kenapa Zivan membuka pintu tanpa mengetuk. Zivan berkata, "Aku lapar, aku akan pergi." Kemudian Damla mendorong Zivan. Damla berkata, "Kamu tidak boleh pergi." Zivan menjawab, "Putriku, aku akan pergi ke taman, jadi aku melewati pintu ini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku keluar dari sini, aku akan pergi ke taman." Lalu Damla menyuruh Zivan pergi. Di scene ini Cemre turun dari bis, kemudian Seher mengikutinya. Sementara Jeng sudah menunggu di pengadilan. Lalu hakim memanggil Cemre dan Jeng, namun Cemre belum datang. Hakim terus memanggil nama Cemre. Cemre datang lalu berlari. Seher bertanya, "Permisi, ada apa di sini?" Hakim menjawab, "Ada kasus perceraian." Seher terkejut. Kemudian sidang dimulai. Hakim berkata, "Dalam keadaan ini, kamu, penggugat Jeng Karacay, apakah kamu setuju untuk menceraikan pasanganmu?" Jeng menjawab, "Iya, aku ingin bercerai." Lalu hakim bertanya pada Cemre. Cemre menjawab, "Aku tidak ingin bercerai." Jeng terkejut mendengar apa yang dikatakan Cemre. Ternyata alasan Cemre tidak ingin bercerai. Di pertemuan kemarin, dokter menyuruh Cemre untuk membantunya dalam kesembuhan Nedim. Dokter berkata, "Nedim sangat membenci pernikahanmu," dan kebencian ini membuatnya berdiri. Ketika sidang selesai, Jeng terus meminta penjelasan dari Cemre kenapa Cemre tidak mau bercerai. Cemre berkata, "Aku berubah pikiran." Jeng berkata, "Kamu berubah pikiran tentang pernikahan kita? Oke, sekarang ini pernikahan yang benar." Berita yang sangat baik. Lalu Jeng pergi. Seher terus mempertanyakan apa yang terjadi pada Jeng dan Cemre. Kemudian Seher pergi menuju perusahaan Karacay. Senis menelepon dan membicarakan tentang protokol perceraian yang belum mendapat respon dari Agah. Kemudian Jeng datang dan tertawa. Jeng berkata, "Jadi ayahku masih belum datang dengan protokol perceraiannya kan?" Senis menjawab, "Dia sudah dekat, aku menunggu." Jeng berkata, "Apa kamu tidak takut sama sekali? Bagaimana jika rencanamu menjadi bumerang? Jika ayahku melihatnya, apa kamu tidak takut menjadi hancur di tanah Agah Karacay?" Senis tersenyum dan berkata, "Semua orang mengurus pernikahannya sendiri, oke?" Lalu Senis pergi. Di scene ini Nedim mulai membaik. Dia terus berlatih untuk berjalan. Seher memberitahu Agah bahwa Jeng dan Cemre pergi ke pengadilan secara diam-diam untuk kasus perceraian. Agah menyuruh Seher untuk rileks dan duduk. Agah menyalahkan dirinya karena telah melakukan tes DNA sehingga membuat Jeng malu.
Kemudian Agah merencanakan makan malam pernikahan untuk Cemre dan Jeng. Agah menyuruh Damla dan Senis untuk mempersiapkan pesta pernikahan itu. Kemudian Nedim mendengar semua tentang pembicaraan Agah. Nedim merasa kesal dan marah. Cemre berkata, "Mengapa kita melakukan hal seperti itu? Kita sudah melewati pernikahan. Apa aku akan mengenakan gaun pengantin?" Cemre tertawa. Cemre berkata, "Kedengarannya lucu, bahkan saat kamu mengatakan pernikahan, ini konyol." Jeng menjawab, "Kamu benar-benar gadis yang akan kunikahi. Tapi kamu pengantin wanita yang tidak menginginkan pernikahan di usia ini. Aku melindungimu dengan baik." Cemre berkata, "Ya, itu lucu. Aku memberitahumu kenapa kita melakukan hal seperti itu. Kenapa kamu tidak mengatakan tidak pada ayahmu?" Jeng menjawab, "Jika kita bercerai tadi pagi, aku bisa mengatakan tidak. Istri yang tidak mau bercerai di pagi hari, pengantin baru yang tidak menginginkan pernikahan di malam hari. Lagi-lagi istriku bermain dari pagi hingga malam. Apa yang kamu sembunyikan dariku?" "Cemre, kamu menyembunyikan sesuatu dariku." Lalu Jeng pergi. Di scene ini Nedim semakin membaik. Dia terus berlatih untuk kesembuhannya. Nedim mulai bisa berjalan dengan satu tongkat. Nedim tersenyum bahagia saat kondisinya semakin membaik. 1 minggu kemudian menjelang pernikahan, Ceren dan Neriman dijaga ketat oleh anak buah Agah. Seher meminta izin Agah untuk mengundang Ceren, lalu Agah tidak membolehkan Seher datang mengunjungi Ceren. Agah berkata bahwa dia akan menanganinya. Kemudian Agah menelepon dokter untuk menanyakan kabar Nedim. Dokter berkata bahwa Nedim baik-baik saja. Agah ingin mendengarkan rekaman Nedim, namun dokter tidak akan memberinya lalu menutup telepon Agah. Kemudian Nedim merencanakan sesuatu, namun dokter melarangnya karena Nedim belum merasa siap. Ceren dan Neriman bersiap-siap untuk pergi ke pesta pernikahan. Neriman melarang Ceren untuk tidak mengatakan apa-apa di pesta. Kemudian anak buah Agah menjemput Neriman dan Ceren, namun hanya Neriman yang diperbolehkan datang. Lalu Nurten datang dan berkata, "Aku akan menunggu, jangan khawatirkan Nyonya Ceren malam ini." Ceren sangat kesal dengan keputusan Agah. Di scene ini Senis mendatangi Agah ke ruangan kerjanya. Senis berkata, "Karena jariku kosong dan detail kecil ini tidak luput dari perhatian para tamu. Jadi ketika aku tidak memiliki cincin di jariku, kita harus menunjukkan seberapa bahagianya kita." Agah menjawab, "Tidak perlu." Kemudian Senis ingin membicarakan tentang protokol perceraiannya. Namun Agah menolak dan memberikan surat perceraian itu pada Senis. Senis terkejut karena Agah menandatanganinya. Di scene ini dokter mengizinkan keinginan Nedim. Cemre sedang bersiap-siap untuk pestanya. Cemre tersenyum pada Seher, kemudian Seher memakaikan kalung pada Cemre. Lalu Jeng masuk untuk menjemput Cemre. Jeng tersenyum melihat kecantikan Cemre. Ketika pengantin datang, Damla memvideokannya. Kemudian Nedim turun dari mobil. Dia berjalan dan masih gemetar. Nedim datang dengan penampilannya yang berbeda. Ketika Nedim masuk, Nedim berjalan dengan sangat baik. Semua orang terkejut dengan kedatangan Nedim. Kemudian Agah memanggil Nedim. Lalu Nedim mencium tangannya dan memeluknya. Nedim meminta maaf pada Agah, sementara Agah masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kemudian Nedim menghampiri Senis. Senis memasang wajah ketakutan. Nedim mengambil tangannya dan menciumnya. Lalu Senis setengah pingsan. Nedim menghampiri Seher dan tersenyum padanya. Kemudian Neriman menghampiri Nedim dan berkata, "Menantuku, aku harap Ceren ada di sini juga." Lalu Nedim memasang muka kecut pada Neriman. Cemre berkata, "Dia berhasil." Jeng berkata, "Kamu gemetar." Cemre menjawab, "Kamu dingin seperti es." Damla terdiam lalu Nedim menyingkirkan handphonenya. Damla berkata, "Kamu nyata." Nedim tersenyum kemudian Damla memeluknya. Lalu Nedim menghadap Jeng dan Cemre. Nedim berkata pada Jeng, "Aku datang untukmu." Kemudian Nedim melepas kancingnya lalu memberikannya pada Jeng. Nedim berkata, "Aku berharap kamu bahagia." Lalu Nedim pergi. Ketika di luar, Nedim berjalan dengan gemetar lagi. Nedim menahan sakitnya. Agah berkata, "Senis, kamu mengurus di sini. Aku akan mengejarnya. Apa kamu mendengarku?" Senis hanya diam. Lalu Agah pergi. Ketika Cemre ingin mengejar Nedim, Jeng menahan tangannya. Cemre tertawa.
Agah menghentikan Nedim. Agah melarang Nedim untuk pergi. Agah berkata, biarkan pamanmu melihat wajah tampanmu sekali lagi. Biarkan aku melihatmu dari kepala sampai ujung kaki. Ayo nak. Nedim menahan sakit, lalu Nedim berbalik. Agah memeluknya sambil menangis. Seher dan Neriman merasa aneh melihat Senis. Senis berjalan dengan tatapan kosong. Senis pergi menuju ke kamarnya. Cemre dan Jeng diajak berselfie oleh para tamu. Kemudian Damla menanyakan ibunya pada Jeng. Damla berkata, "Apa ibuku masih hidup?" Dia pergi meninggalkan semua orang. Ayahku di taman bersama Nedim, namun ibuku menghilang. Kalian di sini tersenyum. Sebuah aula yang penuh dengan semua orang, hanya aku yang tersisa. Aku masih syok untuk ini. Lalu Jeng menyuruh semua istirahat sebentar, lalu Jeng pergi. Cemre pun pergi. Ketika Seher ingin mengejar Cemre, Damla menahannya dan memperkenalkan Seher kepada semua orang. Cemre masuk ke toilet dan menangis. Cemre terus berkata dia berhasil. Jeng menghampiri Senis ke kamarnya. Senis sedang menangis. Jeng berkata, "Aku berada di situasi yang sama denganmu, Ibu. Itulah mengapa kamu tidak bisa bersembunyi seperti ini. Tidak peduli bagaimana aku pergi dan bersembunyi di bawah meja. Kamu tidak bisa bersembunyi di kamarmu seperti ini. Lihat, aku tidak peduli dengan yang terjadi di bawah. Bukan untuk mereka. Kamu tidak akan bersembunyi untukku. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku memberitahumu, tapi aku membutuhkanmu, Ibu. Aku sangat membutuhkanmu, terutama untuk malam ini." Lalu Jeng melihat botol obat. Senis meminta maaf pada Jeng. Jeng terkejut lalu memeluk ibunya. Senis memuntahkan apa yang dia minum. Jeng memeluknya dan berkata, "Baik, ini sudah berakhir." Di scene ini Agah masih tidak percaya dengan apa yang Agah lihat. Agah berkata, "Apa yang aku impikan selama bertahun-tahun telah menjadi kenyataan." Itu terjadi. Akhirnya impian dan doaku menjadi kenyataan. Akhirnya kamu berhasil, Nedimku. Aku bangga padamu. Aku telah menjadi pria yang cengeng. Jangan lihat aku, singaku. Jika aku tahu, Nedim menjawab, "Jika kamu tahu berita ini, kamu akan mengatakan jangan datang. Jangan kesal, Paman, aku memahamimu. Malam ini aku tahu mengapa kamu tidak ingin aku berada di sini. Tidak apa-apa, Paman, aku tahu kenapa kamu tidak menginginkanku. Kamu tahu apa yang aku bicarakan." Agah berkata, "Hanya satu hal yang ku tahu. Keponakanku, singaku kembali ke rumah. Ayo Nedim, jangan patahkan semangatku. Ikut denganku. Ayo, bawa kopermu juga." Cemre menangis keluar melihat Nedim. Lalu Nedim melihat Cemre dan memandangnya. Agah menyuruh Nedim untuk kembali ke rumah. Kemudian Nedim menjawab, "Aku siap, tapi rumahnya belum siap untuk itu," sambil memandang Cemre. Lalu Agah berbalik melihat Cemre. Kemudian Nedim menyuruh Agah masuk untuk tidak meninggalkan Jeng sendirian di tengah pesta. Nedim masuk mobil. Nedim menangis menahan sakit pada kakinya. Cemre berkata, "Aku tahu kamu akan berdiri. Aku sedang menunggu. Tapi melihatnya seperti ini, bukankah dia seperti terlahir kembali? Matanya berbeda, baik rambut, jenggot, atau ucapan." Lalu Agah menyuruh Cemre untuk masuk. Jeng menidurkan ibunya. Senis memegang kancing Jeng. Jeng berkata, "Hadiah pernikahanku, kancing lengan terkenal pamanku. Apa kamu baik-baik saja? Aku harus pergi. Aku harus turun." Ketika Jeng pergi, Senis menangis. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.